Oke, ini sudah terlihat. Halo, halo. Sudah, Pak. Sudah, oke. Oke, jadi kemarin kita bahas tentang beberapa contoh ya, gaya-gaya apa namanya pada hukum 2 Newton. Ya, jadi misalkan kemarin itu kita bahas tentang gaya konstan gitu ya. Itu seperti ini ya, untuk yang di dinamika ya, dia punya kesamaan dengan kinematika walaupun rumus ini sama, tapi dia berbeda ya. Kalau dalam konteks dinamika, partikel tersebut harus bermassa, sedangkan untuk kinematika itu tidak harus. Itu yang membedakan. Kemudian ini untuk yang gaya konstan ya, kemarin juga kita ambil untuk gaya osilasi ya. Gaya osilasi itu contohnya bentuknya itu adalah F0 sin omega T, ini yang dikatakan gaya osilasi ya. Jadi solusinya itu biasanya kalau V-nya itu bisa Anda lihat seperti ini. Ya. Jadi ini dari A itu adalah dari dV per dt sama dengan F0 per M. Ya. Jadi Anda bisa integrasikan, dapat seperti ini. Kemudian Anda integrasikan lagi, ya, integral V dt-nya. Nah, X0 dengan V0 di sini itu adalah sebagai nilai awal. Kemudian yang ketiga itu adalah gaya apa namanya? Gaya pegas ya, yang K-nya di sini adalah konstanta. Tanda minus di sini itu menunjukkan bahwa apa namanya? Dia itu ada apa arah restoring namanya. Restoring itu artinya gaya pulih ya. Jadi dia selalu menuju titik kesetimbangan atau terkait dengan posisi awal sebelum ada gangguan. Jadi kalau lihat dari persamaan Newtonnya itu didapatkan seperti ini ya. Persamaan ini disebut namanya persamaan osilasi ya. Kemudian secara umum ya, solusi persamaan ini adalah bentuknya seperti persamaan 7 ya. Anda bisa nyatakan sebagai A sin omega T tambah B cos omega T, di mana A dan B itu adalah konstanta ya. Atau Anda bisa juga gunakan A0 sin omega T plus V0 ya. A0 di sini juga dikatakan konstanta juga ya. Ini saya kelupaan mungkin ya. Loh. Kok sebentar. Ini kok draw ya. Saya kelupaan ngasih keterangan. Adalah konstanta atau disebut juga yang A0 di sini adalah amplitudo ya. Amplitudo osilasi. Di sini. Amplitudo osilasi gitu ya. Kemudian kalau V0 itu adalah beda fasa. Ya, dia konstan juga, dia itu beda fasa. Oke, kemudian kita ambil contoh lagi yang terakhir gitu ya. Walaupun ini gambarnya jelek. Jadi ini adalah contoh kasus satu dimensi masih itu adalah yang F-nya fungsi dari V ya. Ini misalkan sama dengan minus BV ya. Ini adalah gaya gesek dalam fluida. Kalau Anda ingat gaya Stokes dalam fluida itu kurang lebih seperti ini. Jadi B-nya di sini adalah konstanta yang terkait dengan bentuk geometri dari bendanya. Sedangkan V di sini adalah kecepatan. Kemudian tanda negatif di sini itu adalah disipatif ya, atau bersifat menghambat ya. Dan terkait dengan energi yang hilang, jadi berupa panas. Jadi kalau kita bergerak makin cepat, ya, Anda lihat di sini, karena dia sebanding dengan V,
maka ketika dia itu gerak makin cepat, gaya gesek juga makin besar. Kalau gaya gesek makin besar, maka energi panas yang dihasilkan juga akan makin besar, karena kan terkait dengan energi yang hilang. Kalau energinya itu makin besar, ya, yang terkait dengan energi disipatif atau energi hambatan, maka suhunya juga akan makin besar. Ya. Kalau suhunya makin besar, maka nanti ada suatu keadaan di mana ada suhu yang bisa sampai melelehkan logam ya. Jadi sehingga logam tersebut misalkan di pesawat itu bisa jadi memerah dia dan akan hancur ya, apa istilahnya, meleleh lah istilahnya gitu ya. Jadi sampai ke titik lelehnya, titik leleh apa namanya benda gitu ya. Jadi seperti itu. Nah ini kemudian kemarin juga kita bahas itu kalau kita pecahkan seperti ini, F ini sebagai minus BV ya, sama dengan minus BV, itu persamaan 8 seperti ini ya. Jadi tekniknya seperti ini. Jadi didapatkan bahwa V sebagai fungsi dari T itu dia sama dengan V0 E pangkat min BT per M. Jadi apa namanya, jadi kalau Anda lihat pada T sama dengan 0 dia V0 gitu ya. Jadi ketika dia itu makin apa namanya, makin besar di sini, T-nya itu makin lama ya, lama kelamaan dia akan melurus secara eksponensial. Jadi lama kelamaan ketika T-nya menuju 0, maka benda tersebut akan diam ya, karena V-nya akan apa namanya, akan 0 gitu ketika T menuju tak berhingga. Oke, kemudian juga di sini bisa kita hasilkan apa namanya, posisi ya, posisi. Jadi ini adalah hasil integrasi dari VT gitu ya. P sebagai fungsi dari T. Tentunya di sini ada tambahan X0. Gitu. Jadi ini dihasilkan ini sama dengan X0 minus MV0 sorry, dibagi W gitu ya. Jadi seperti ini. Ya, ini di sini Anda bisa lihat ya. Jadi ketika T-nya sama dengan 0 ya, dia ada istilahnya X0 ini bisa dikatakan posisi apa? Sebentar, kalau dia itu ya rasanya seperti ini betul. Ini mungkin lebih cocoknya jangan, karena ini biasanya kalau Anda lihat misalkan ya udahlah nggak apa-apa seperti ini aja dulu. Jadi kalau pada T sama dengan 0 ya, Anda bisa lihat X0 di sini adalah nilai awal ya. Jadi kalau pada apa misalkan di T sama dengan 0, X0 itu berapa? Ya, jadi pada T sama dengan 0, kok digambar, jangan digambar ya. Jadi pada T sama dengan 0, ini bagusnya atau ini deh. Pakai question saja. Ini pada T sama dengan 0 detik. Ya. Nah, itu nilai awalnya berapa? Atau ini mungkin jangan kita sebut X0 kali ya. Mungkin
Sebut aja ini adalah C lah, konstanta gitu. Lebih aman ini C gitu ya. Kok sama? Oke. Nah, jadi pada T sama dengan 0 itu berarti misalkan Anda masukkan X sebagai fungsi dari T itu pada T sama dengan 0, itu misalkan sama dengan X0 gitu ya. Gitu. Jadi C adalah konstanta. Nah, sekarang Anda tinggal masukkan saja pada T sama dengan 0. Itu didapatkan bahwa nilai C itu berapa? Ya, nilai C berarti, Anda bisa tebak ya. Jadi kalau pada T sama dengan 0, ketika X0 ya sama dengan X pada T sama dengan itu sama dengan X0, itu berarti nilai C-nya berapa? Itu yang paling mudah adalah sama dengan X0 ditambah ini ya. Ya. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Pak, saya masih bingung. Ya, bingung kenapa? Yang C sama dengan X0 ditambah itu dari mana, Pak? Kok bisa gitu? Kenapa? Mau bisa Anda ulangin nggak pertanyaannya? Oh, yang C sama dengan X0 itu kok bisa gitu? Jadi gini, ini Anda masukkan pada T sama dengan 0. Kan ini X0. Ini kalau Anda masukkan pada E pangkat 0 itu berapa? 1 kan? Jadi nanti X0 sama dengan C dikurangi MV0 per B. Nanti Anda dapatkan C-nya sama dengan ini. Ini Anda coba aja lagi. Anda cobalah. Nanti ini kan saya upload di EduNext ya. Anda bisa pikirkan lagi bagaimana nilai C itu sama dengan seperti ini. Kok C itu adalah konstanta integrasi. C itu konstanta integrasi. Oke, ada lagi yang lain? Tiap minggu ini akan saya upload ya, jadi ke EduNext ya. Jadi Anda nanti bisa pelajari lagi. Oke. Ada lagi yang lain? Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, saya lanjutkan sebentar. Oke. Saya stop share. Oke, ini sudah terlihat ya? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, jadi saya akan melanjutkan beberapa. Tadi kan kalau tadi kita membahas terkait dengan bentuk-bentuk gayanya gitu ya. Nah, sekarang ini kita aplikasinya itu Anda juga udah pelajari ini di fisika dasar gitu ya, terkait dengan sistem misalkan seperti mesin Atwood seperti ini. Ya. Jadi
ada satu hal yang penting di sini, yaitu misalkan kalau seperti ini, ya, sorry jangan yang ini deh, jangan gambar, annotate saja. Jadi kalau ini ada asumsinya apa? Katrolnya biasanya tak bermassa ya, tak bermassa, tak bermassa. Oke. Kemudian apa lagi? Talinya itu rigid. Jadi rigid itu maksudnya dia tidak berubah panjang selama-lamanya. Artinya ketika benda itu bergerak, ya, itu tidak berubah panjang. Jadi dia rigid sifatnya. Jadi kenapa dia itu kalau berubah panjang gimana ya? Berarti antara percepatan benda M1 dengan percepatan benda M2 itu tidak sama gitu ya. Oke. Nah, ini misalkan saya mendefinisikan sebuah koordinat ya. Ini adalah X itu adalah jarak dari titik pusat katrol ke titik pusat benda M2. Jadi ini sebagai partikel titik gitu ya. Nah, jadi kalau benda ini bergerak ya, misalkan kalau gambarnya seperti ini berarti misalkan benda ini bisa bergerak misalkan ya ke bawah lah gitu atau ke atas sama aja. Ya. Jadi misalkan benda bergerak ke bawah gitu ya. Nah, kalau benda bergerak ke bawah dan tali rigid ini tidak bermassa, berarti dinamika dari katrol itu diabaikan ya. Dia itu rigid, tali tidak bertambah panjang ya, sehingga percepatan antara M1 dengan M2 itu dia sama. Ya. Oke. Nah, jadi hukum 2 Newton kalau Anda aplikasikan di sini ya itu adalah T dikurangi M1G ya. Jadi karena bergerak ke atas ya, ini bergerak ke atas. Yang satunya lagi bergerak ke bawah gitu ya. Jadi ini adalah sama dengan T min 1G, T minus M1G sama dengan M1 kali A. Kemudian ini untuk katrol yang pertama, sedangkan untuk katrol yang kedua, itu adalah M2G dikurangi T sama dengan M2 kali A. Begitu. Jadi A-nya di sini adalah turunan kedua dari X. Ya. Jadi A di sini adalah sama dengan ini. D kuadrat X per DT kuadrat. Jadi percepatannya sama. Sampai sini dulu jelas nggak? Ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjutkan. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ini saya clearkan dulu. Oke. Oke. Nah, dari sini Anda dapatkan bahwa kalau ini Anda jumlahkan, itu didapatkan bahwa percepatannya itu adalah seperti ini, ya 1.21. Sedangkan A di sini kalau Anda masukkan, baik di 119 ataupun ke 1.20 itu harusnya akan menghasilkan hal yang sama ya. Jadi T-nya di sini adalah M1 kali M2 per M1 plus M2. Oke.
Nah, ini kalau Anda lihat di sini, kalau A-nya kalau M1 sama dengan M2-nya sama, ya di sini, itu berarti A-nya itu akan 0. Ya. Jadi kalau A-nya itu akan 0, itu berarti ya T-nya itu sama. Ya. T-nya itu sama dengan M1 kali G sama dengan M2 kali G. Gitu. Jadi rumusan yang 1.22 itu tidak ada. Ini yang adalah kasus di mana dia bersifat statik. Oke? Jadi kalau Anda ambil M2-nya itu jauh lebih besar dibandingkan M1, ya. Sebentar. Ini kok nggak kelihatan jelas ya. Oke, jadi kalau M2-nya itu jauh lebih besar pada M1, ya, jadi bisa diabaikan. Ini berarti A-nya itu akan mendekati G, gitu ya. Sehingga nanti T-nya di sini itu akan sama dengan 2M1G. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Sampai sini? Ini kasus yang sederhana ya, yang apa namanya, masa katrolnya diabaikan. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Dan juga katrolnya ini digantung ya, jadi dia sifatnya tuh diam. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah ini sekarang kasusnya ini agak lebih kompleks ya. Jadi katrolnya itu tidak diam, tapi dia ditarik ke atas. Ya. Dia ditarik ke atas. Jadi saya perkenalkan dulu ada koordinat terhadap permukaan lantai. Jadi ada Y1 itu adalah koordinat ketinggian M1 terhadap lantai. Kemudian M2 di sini itu adalah Y2 ya, ketinggian terhadap lantai. Kemudian di sini titik pusat katrolnya ya itu ketinggiannya adalah Y ya terhadap lantai gitu ya. Kemudian di sini ada R itu adalah jari-jari gitu ya. Yang dari sini ke sini itu adalah panjang tali. Oke, jadi sama asumsinya panjang tali tetap ya. Jadi panjang tali tetap. Jadi kalau Anda dapatkan ya, panjang tali itu tetap ya. Jadi L di sini itu adalah sama dengan Pi kali R ya. Pi kali R ini adalah keliling setengah lingkaran, oke. Kemudian panjang dari ketinggian Y1 ini, M1 ini terhadap titik ini ya. Jadi yang ini nih itu adalah ini. Gitu. Sedangkan kalau yang ini titik ini ya ke sini itu adalah ini yang biru. Y dikurangi Y2. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjutkan. Terkait dengan ini. Jadi L itu adalah konstan ya. Jadi L itu adalah konstan. Ya. L ini konstan. Ya, itu sama dengan Pi kali R besar ditambah Y min Y1 ditambah Y min Y2. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak terkait dengan ini? Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan. Nah, sekarang, karena L itu konstan, R besar itu juga konstan pastinya. Jadi kalau saya diferensiasikan 2 kali, gitu ya, maka sekali lah katakanlah, maka akan saya dapatkan yang adalah 2Y dot, dikurangi Y1 dot, dikurangi Y2 dot, sama dengan 0. Jadi kecepatan dari dari katrol, ya, itu sama dengan setengah kali kecepatan dari M1 ditambah kecepatan dari M2, yaitu setengah dari Y1 dot plus Y2 dot. Kalau Anda turunkan 2 kali, ya, Y double dot,
Ya, jadi ini 2Y double dot dikurangi Y1 double dot dikurangi Y2 double dot sama dengan 0. Oke. Jadi ini didapatkan A di sini itu sama dengan setengah Y1 dot double dot ditambah Y2 double dot. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Tidak ada? Oke, saya lanjutkan. Jadi kita udah dapatkan ya, ini rumusan A-nya sama dengan ini. A di situ adalah percepatan dari katrol ditarik ke atas. Nah sekarang, jadi ini contoh aja. Kemudian karena katrol ini sebenarnya dia punya massa di sini ya. Jadi tentunya kalau Anda perhitungkan seperti yang ini, ya antara tegangan tali di M1 dengan M2 itu secara umum tidak sama. Ya, secara umum itu tidak sama. Oke. Kemudian yang berikutnya itu adalah namanya bidang miring ya atau inclined plane. Ya, jadi kalau ada benda bermassa M, ya dia diletakkan pada bidang miring yang kasar gitu ya. Jadi Anda lihat di sini diagram bebasnya seperti ini. Ya. Ini adalah terkait dengan gaya berat. Ini terkait dengan gaya berat, gitu ya. Kemudian adalah gaya normal. Yang ini adalah gaya gesek. Gitu ya. Gaya gesek itu dia bisa bersifat statis atau kinetik bergantung pada sistemnya. Kemudian istilahnya kalau Anda lihat di sini, gaya normal dengan gaya F itu sebenarnya merupakan komponen dari sebuah gaya disebut namanya gaya sentuh ya. Atau di sini digambarkan sebagai P di sini. Oke. Oke, jadi kalau misalkan kita asumsikan di sini benda ini bergerak ya. Bergerak ya dengan percepatan A, maka F di sini itu sudah dipastikan itu adalah gaya gesek kinetik ya. Gaya gesek kinetik. Jadi seperti ini. Jadi ini adalah benda bergerak ke bawah ya, ke sana arahnya. Oke. Ini jadi MG kurangi F sama dengan M kali A ya. Karena dia bergerak sepanjang bidang miring, maka yang vertikalnya itu akan sama dengan 0. Jadi N dikurangi MG cos theta sama dengan 0. Gitu. Jadi ini adalah 1.26, 2.27 itu adalah benda yang bergerak ke bawah ya. Ini Anda lihat. M moving down the inclined plane. Oke. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Sebelum saya lanjutkan. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Halo, tes? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi karena ini adalah gaya gesek kinetis gitu ya. Jadi F di sini itu sama dengan mu K. Mu di sini adalah harusnya mu K kali N ya. Di sini mu K sama dengan MB cos theta. Jadi didapatkan kalau dia itu bergerak ke bawah, ya A-nya ini adalah G kali sin theta dikurangi mu kali cos theta. Gitu. Oke. Jadi 1.26 dengan 1.27 itu akan menghasilkan 1.29 dengan F itu sama dengan mu K kali N. Begitu.
Kemudian kalau dia itu bergerak ke atas, ya, itu akan terjadi sebaliknya. Ya, jadi sebaliknya itu adalah ini ada ke sana, itu berarti nanti apa namanya, kalau dia itu bergerak ke atas, ya ada misalkan lempar gitu ya. Ini jadi dibalik nantinya. Jadi ini adalah minus mg sin theta dikurangi f gitu ya, sama dengan m kali a. Jadi sebenarnya di sini bisa ada kasih tanda minus di sini. A itu adalah minus G sin theta ditambah mu cos theta. Itu perbedaannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Ini untuk yang 1.30. Jadi benda bergerak ke atas. Ada pertanyaan dulu nggak? Pertanyaan. Oke. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Tidak ada. Sebentar. Oke, ini pada banyak lempar ke Zoom ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini kasus, kalau yang ini kasusnya seperti ini. Yang kasus 131 ya, dengan 132. Jadi awalnya benda ini diam. Ya. Kemudian kalau Anda bayangkan bidang miringnya ada papan, nah tetanya itu bisa dirubah-rubah. Jadi artinya bisa dinaikkan atau diturunkan. Nah, jadi kalau dia itu misalkan ada sebuah apa namanya, jadi awalnya misalkan balok itu diam gitu, kemudian kita naikkan perlahan-lahan tetanya ini sehingga nanti dia akan menjadi theta F namanya. Nah, theta F itu apa? Itu adalah sudut maksimal ya, di mana balok tersebut itu tepat akan bergerak. Dia masih diam, tapi dia tepat akan bergerak. Jadi gaya gesek statisnya yang bekerja itu mencapai nilai maksimum, begitu. Mencapai nilai maksimum ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, jadi mg sin theta f ini adalah apa namanya, gaya beratnya ya, komponennya disama dengan f kurangi f kecil. F kecil di sini adalah gaya gesek statis ya. Yang nilai maksimumnya itu adalah sama dengan ini. F sama dengan mu S kali N. Sedangkan N-nya di sini itu adalah sama dengan mg cos theta F. Nah, jadi kalau Anda nyatakan di sini, jadi gini. Jadi ketika saya naikkan ada theta F di sini, itu adalah theta F, theta maksimum, di mana balok tersebut
tepat akan bergerak. Nah, jadi bisa dikatakan kalau kita ingin mengukur berapa besarnya koefisien gesek statis pada sebuah permukaan yang relatif gitu ya, antara balok dengan bidang miringnya, itu ya tinggal didapatkan ini sama dengan mu s kali mu s sama dengan theta mu s sama dengan tangen theta f. Jadi theta f di sini dikatakan sudut friksi ya, sudut atau sudut apa repose itu ya, sudut itulah yang dimana dia tepat akan bergerak gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini Anda nanti bisa ini sendiri. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan yang disebut namanya apa istilahnya ya? Disebutnya siapa ya? Drum setan ya kalau bahasa ininya. Jadi intinya gini. Jadi ada drum yang sangat besar ya. Dan Anda bisa bergerak di sini ya, itu tanpa jatuh gitu ya. Tapi Anda harus memenuhi kondisi tertentu, yaitu kondisi di mana kalau Anda lihat di sini itu gaya friksinya ya, itu sama dengan ininya gaya apa namanya, gaya beratnya, F-nya itu sama dengan M besar kali G. Nah tentunya F di sini itu adalah gaya friksi ya, dan gaya friksi di sini itu nilainya sama dengan atau lebih kecil atau sama dengan mu s kali n. Gitu. Oke. Nah, jadi kalau Anda lihat di gambar di sini, ya, jadi karena ini ada n-nya di sini itu menunjuk ke pusat, ya, maka n-nya di sini itu akan sama dengan percepatan sentripetalnya, yaitu ini. N sama dengan M kali AR, di mana AR di sini itu adalah V kuadrat per R. Oke. Jadi ini sama dengan ini. Nah, kemudian F di sini itu pasti sama dengan atau lebih kecil atau sama dengan mu S kali N. Dia harus lebih kecil daripada apa namanya, gaya friksi statik maksimumnya, nilai maksimum dari gaya statik, dari friksi statik, yaitu mu S kali N. Kalau Anda masukkan di sini, ya N itu adalah sama dengan MR kali MR besar kali omega kuadrat, ya, maka didapat ya apa namanya, MG di sini, karena MG itu sama dengan F dan MG itu harus lebih kecil daripada atau sama dengan mu S kali M kali R kali omega kuadrat, maka bisa didapatkan bahwa omega minimum yang didapatkan itu agar supaya Anda tidak jatuh, maka kecepatan putarnya itu harus sama dengan akar G per mu S kali M. Kalau lebih besar gimana? Lebih besar ya tentunya tidak jatuh. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak sampai sini dulu? Atau yang kurang jelas? Silahkan. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan sebentar lagi ya. Apa lagi ya? Nah, ini terkait dengan sistem dua benda ya. Satu balok M besar, satu lagi balok M kecil ya. Ini sama, katrolnya sepertinya ini dianggap tidak bermassa ya, talinya itu rigid ya. Oh ya, talinya juga dianggap tidak bermassa ya. Saya lupa tadi menyebutkan. Jadi tali dianggap tidak bermassa.
Nah, jadi analisanya pada benda M kecil, ketika situasinya itu dalam keadaan statik atau keduanya ini diam, ya maka dipenuhi persamaan I1, I2, dan I3 ya. Di T sama dengan Mg, dan N itu adalah sama dengan M besar cos theta, sedangkan yang apa namanya sepanjang bidang miring itu adalah T min Mg sin theta dikurangi F ya. Dan F ini bisa dikatakan kalau dia itu seandainya apa namanya pada apa istilahnya gaya friksi maksimum, F di sini adalah mu S kali N gitu. Tentunya F di sini harus lebih kecil daripada mu S kali N gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Oh ya, satu lagi juga. Kalau dia itu diam, maksudnya keadaan setimbang di sini maksud saya adalah dia itu diam, ya. Kalau dia itu diam, F di sini lebih kecil atau sama dengan mu S kali N, sedangkan kalau dia itu bergerak dengan kecepatan konstan, F-nya di sana, F di sini itu sama dengan mu K kali N. Jadi kalau Anda nanti kalau pada diam dia di sini yang kasus pertama ya F itu adalah sama dengan mu S kali N, atau kalau dia itu bergerak dengan kecepatan konstan itu adalah ini F-nya sama dengan mu K kali N. Itu aja. Ini kebetulan yang dipilih diambilnya dia yang bergerak dengan kecepatan konstan. Gitu. Oke, intinya nanti ya Anda bisa dapatkan mu K, intinya nilai mu K itu seperti apa. Intinya itu aja. Atau mu S ya seperti apa. Oke, ada pertanyaan nggak ini apa namanya sementara mu K-nya ini dikasih tahu nggak ya? Oh ya ini persoalannya gini. Jadi ketika eh, bendanya bergerak dengan kecepatan konstan gitu ya. Hitung theta, oke theta. Mu K-nya dikasih tahu. Oke, ya tinggal Anda ini aja bahwa apa namanya eh, apa istilahnya. Anda tinggal masukkan aja di sini. Jadi Anda dapat persamaan ini. Apa namanya Mg dikurangi sin theta Mg M besar G sin theta dikurangi mu K M besar G cos theta. Jadi Anda bisa pilih cos theta-nya itu Anda rubah jadi sama dengan akar 1 kurang sin kuadrat theta. Ya, jadi kalau Anda rubah seperti itu, ya, nanti tinggal memecahkan persamaan kuadrat gitu ya. Anda bisa hitung gitu ya. Kurang lebih jelas ya caranya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, saya absen ya. Kalau begitu, sebentar. Sekarang hari Selasa ya. Jangan salah lagi hari Selasa. Sebentar. 14.
Oke, Meta Purnamasari ada nggak? Meta Purnamasari. Hadir. Nadia, Hadir, Pak. Nicholas Halomoan, Hadir, Pak. Muhammad Adli, Adli Dava. Tadi yang izin. Hadir, Pak. Ken Dedes, Hadir, Pak. Tri Ardianti, Hadir, Pak. Muhammad Alfren, Hadir, Pak. Christopher Raditya, Hadir, Pak. Diki Hendrawan, Hadir, Pak. Ahmad Faujan, Hadir, Pak. Rainaldi Darsim, Hadir, Pak. Neisha, Hadir, Pak. Eko Julianto. Sakit, Pak. Oh, sakit. Saya minta surat sakitnya berarti ya nanti. Habis kecelakaan, Pak. Oh gitu, oh, cepat sembuh lah. Oke. Ini yang ngabarin tadi siapa? Halo, yang ngabarin tadi siapa tadi? Saya, Pak. Saya bentar, siapa namanya?